亲爱的兄弟姐妹们，让我们一起来到上帝的面前来敬拜、来祷告。Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah Dia dan berdoa kepadanya. 我们一起来默祷, kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang baik, pada malam hari ini kami kembali datang. Kami ingin memandang wajah-Mu. Kami ingin mencari hadirat-Mu. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber penghiburan kami. Engkaulah sukacita bagi kami. Terima kasih Engkau yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh datang ke hadapan Tuhan dengan tanpa takut dan gentar, karena ada Yesus yang menjadi perantara kami. Terima kasih Tuhan, kami butuh Engkau setiap hari. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin, berkati kebaktian doa ini. 我们一起来唱第一首的诗歌，每一天我需要你。Katakan kepada Tuhan, ku butuh Engkau setiap hari. 让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等的需要你，需要更多你的同在，在我生命再次让我坦然无惧，让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等的需要你，需要更多你的同在，在我生命每天我需要你，每一天我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，圣灵如雨降临。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan tanpa rasa takut dan gentar, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita datang kepada Dia, menyembah Dia, menaikkan doa-doa kita kepadanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. 让我坦然无惧。让我坦然无惧来到世人桌前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等的需要你，需要更多你的同在，在我生命katakan每一天，每一天，我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，圣灵如雨降临。katakan这是我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你
每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。Lebih sung katakan, 这是我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。Kita serahkan waktu selanjutnya kepada Chuan Tao Daniel untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat malam, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari dengan rendah hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon hikmat pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, malam hari ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, agar kami dapat menjadi pendengar dan juga pelaku firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, ya Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa di atas pemberitaan firman, sehingga firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang dicuri oleh kuasa si jahat. Kiranya firman Tuhan memberkati kami dan membuat kami semakin bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Titus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab, melihat bagian ini, saudaraku. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan, Titus pasal 3 ayat 8 sampai 9. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Tema kita, saudaraku, pada malam hari ini, hindari persoalan yang dicari-cari. Apakah maksudnya kalimat ini? Persoalan yang dicari-cari. Saudaraku, Alkitab King James Version menerjemahkannya dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Hindarilah persoalan yang dicari-cari sebagai berikut. But avoid foolish question. Sementara, saudaraku, Alkitab Indonesia terjemahan baru menerjemahkannya, tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Lalu, saudaraku, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya seperti ini. Jauhilah perdebatan-perdebatan yang tidak berguna. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk memahami kalimat ini. Persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh.
Dalam bahasa aslinya, saudaraku, kalimat ini menggunakan kata moros jetesis. Saya ulangi, menggunakan kata Yunani moros jetesis. Lalu apa arti kata moros jetesis ini? Kita akan melihat satu persatu, saudaraku. Kata moros ini, saudaraku, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah kebodohan, kesombongan, dan tidak bertuhan. Sementara kata jetesis, saudaraku, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka itu artinya adalah persoalan yang dicari-cari, pertanyaan yang dicari-cari, perdebatan, pertentangan. Jadi, saudaraku, inilah artinya moros jetesis, yaitu persoalan atau pertanyaan atau perdebatan atau pertentangan yang bodoh, yang sombong, yang tidak bertuhan. Seperti apa, saudaraku, persoalan yang dicari-cari dan bodoh yang terjadi pada waktu Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Titus ini. Hal itu, saudaraku, dijelaskan oleh Rasul Paulus di Titus pasal 1 ayat 10 sampai 16. Apa yang terjadi di sana, saudaraku? Rasul Paulus mengatakan ada orang mengajarkan hukum sunat sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan. Tetapi hidup orang ini tidak tertib atau tidak taat melakukan hukum. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengerti perkataan mereka sendiri dan ajaran-ajaran yang mereka kemukakan. Saudaraku, orang-orang ini meyakini bahwa keselamatan orang Kristen itu tidak cukup hanya berdasarkan anugerah Tuhan. Bagi mereka, seseorang itu memperoleh keselamatan berdasarkan anugerah Tuhan, ditambahkan perbuatan-perbuatan baik, yaitu melaksanakan sunat dan juga memelihara hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum perjanjian lama. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, ini ajaran yang lain. Ajaran yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ini ajaran yang menyesatkan. Orang-orang ini juga, saudaraku, Rasul Paulus katakan mengeluarkan omongan yang sia-sia, yang menyesatkan pikiran. Rasul Paulus katakan, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak. Untuk mendapatkan keuntungan yang memalukan. Mereka juga menyampaikan kebohongan. Rasul Paulus mengatakan, saudaraku, bahkan seorang dari kalangan mereka sendiri, yaitu nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Mereka juga mengajarkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang bertentangan dari kebenaran, yang bertentangan dari firman Tuhan. Itulah yang mereka ajarkan. Saudaraku, mereka juga membuat pertentangan tentang yang suci dan yang najis. Rasul Paulus berkata, saudaraku, bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang najis, saudaraku, bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka itu najis. Orang seperti ini mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah. Mereka keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudaraku, di kitab Matius pasal 5,
Di sana diceritakan, saudaraku, ada beberapa orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka datang kepada Yesus, lalu berkata kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Mereka berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Orang-orang ini, saudaraku, sebenarnya sedang membuat persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh itu. Mereka menyalahkan murid-murid Yesus karena mereka tidak makan dengan tangan yang dibasuh. Orang-orang ini, saudaraku, merasa dirinya benar dan lebih baik dari murid-murid Yesus. Sehingga mereka menyalahkan murid-murid Yesus untuk suatu persoalan, saudaraku, yang sebenarnya mereka tidak ketahui. Saudaraku, Tuhan Yesus menjawab orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Yesus ingin berkata kepada mereka, saudaraku, selumbar di mata saudaranya orang Yahudi itu, mereka lihat dengan jelas, sedangkan balok di mata mereka sendiri, mereka tidak ketahui. Mereka merasa diri benar dan sudah melakukan hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus katakan, orang-orang ini tidak melakukan hukum Taurat dengan benar. Orang-orang ini tidak menghormati bapaknya dan ibunya demi adat istiadat mereka. Lalu Tuhan Yesus katakan, apakah makan dengan tangan tidak dibasuh itu salah? Tuhan Yesus jelaskan, dia katakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudaraku, inilah contoh persoalan yang dicari-cari dan bodoh itu. Mencari kesalahan pada orang yang tidak bersalah, sementara kesalahan diri sendiri tidak mereka ketahui. Rasul Paulus menasehati Titus agar ia menghindari, menjauhi persoalan yang dicari-cari dan bodoh demikian. Mengapa, saudaraku? Karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Semuanya itu tidak ada gunanya dan tidak ada untungnya. Rasul Paulus berkata, orang-orang yang seperti demikian, yang membuat persoalan yang dicari-cari dan bodoh itu, orang itu adalah orang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan, ini dampak yang ditimbulkannya, saudaraku, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Saudara, jadi jelas sekali persoalan yang dicari-cari dan bodoh itu hanya akan menghasilkan persoalan belaka, menghasilkan pertengkaran, tidak berguna, sia-sia, dan tidak ada untungnya. Mereka yang seperti ini, saudaraku, Rasul Paulus katakan, adalah orang-orang yang sebenarnya dikuasai oleh keinginan daging atau hawa nafsu jahat. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang juga terikat. Terikat pada apa, saudaraku? Terikat pada kehendak si iblis. Demikian Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus juga mengingatkan Titus,
Jika orang-orang demikian sudah 1-2 kali kau nasihati tetapi tidak bertobat, maka hendaklah engkau jauhi orang itu. Di pasal 3 ayat 11 kitab Titus, Rasul Paulus berkata, orang-orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dan dengan dosanya, orang-orang semacam itu menghukum dirinya sendiri. Saudaraku, pesan Rasul Paulus kepada Titus juga merupakan pesan untuk kita orang-orang Kristen hari ini. Sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan jahat demikian. Kita harus meninggalkan kejahatan itu. Dan sebagai gantinya, kita harus hidup dengan perbuatan-perbuatan baik. Salah satu perbuatan baik itu adalah dengan menghindari atau menjauhi dari persoalan-persoalan yang dicari-cari dan bodoh. Itulah hidup orang Kristen yang berkenan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah hidup orang Kristen yang baik dan berguna bagi sesamanya manusia. Saudaraku, mungkin di antara kita ada yang merupakan korban dari perbuatan jahat, persoalan yang dicari-cari dan bodoh itu. Jika orang-orang demikian, saudaraku, sudah 1-2 kali kau nasihati tetapi tidak bertobat, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau jauhi mereka. Dampak yang mereka timbulkan itu sangat merusak, sangat jahat, sangat menghancurkan. Jangan menghakimi mereka, tetapi saudaraku, ampunilah mereka dan serahkan mereka ke dalam tangan penghakiman Tuhan. Tuhan akan berlaku adil. Orang-orang itu dengan dosanya sebenarnya ia menghukum dirinya sendiri. Mungkin saudaraku juga ada di antara kita yang pernah menjadi pelaku perbuatan jahat ini. Melakukan perbuatan persoalan yang dicari-cari dan bodoh itu. Maka saudaraku, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita mesti, saudaraku, meninggalkan perbuatan jahat itu. Bertobat, berbalik dari perbuatan yang jahat itu. Jangan biarkan hidup kita itu dikuasai oleh keinginan daging dan terikat pada kehendak iblis yang membuat kita menjadi orang yang suka mencari persoalan-persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh itu. Bertobatlah, berbaliklah dari kejahatanmu itu. Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat dan memimpin kita sehingga kita bisa mengenal kebenaran. Dan demikian kita bisa menjadi sadar kembali dan terlepas dari kuasa kedagingan dan jerat iblis yang telah mengikat kita pada kehendaknya. Saudara, kita semua pasti pernah menjadi korban. Kita semua, saudaraku, pasti juga pernah menjadi pelaku dari persoalan yang dicari-cari dan bodoh. Malam hari ini, saudaraku, kita diingatkan bersama-sama bahwa perbuatan demikian adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Itu adalah perbuatan yang merusak, yang menghancurkan. Oleh karena itu, saudaraku, hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh itu. Sebab hal itu tidak berguna, hal itu sia-sia belaka. Sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan, yang baik dan yang berguna bagi sesama kita manusia. Saudaraku, saya suatu kali pernah mengendarai sepeda motor
di jalan raya. Waktu itu saya hendak berbelok ke kiri, saudaraku. Lalu tiba-tiba saya diberhentikan oleh seorang oknum polisi. Setelah itu dia menanyakan saya surat-surat kendaraan. Saya tunjukkan kepada dia SIM dan juga STNK. Saya juga berkendaraan dengan taat, memakai helm. Saya tidak melanggar aturan, saya menghidupkan lampu utama, saya juga menghidupkan lampu sein. Saudaraku, oknum polisi itu kemudian berkata kepada saya, "Kamu tahu kesalahan kamu?" Saya bilang, "Saya tidak tahu kesalahan saya. Saya taat peraturan." Lalu dia berkata kepada saya, "Kamu salah karena kamu menghidupkan lampu utama pada siang hari." Saya katakan, "Saya tidak salah, mohon maaf. Semua pengendara sepeda motor wajib menghidupkan lampu utama pada siang hari." Lalu dia terus mencari-cari kesalahan saya, saudaraku. Tetapi tidak menemukan kesalahan pada saya. Akhirnya oknum polisi itu merasa lelah sendiri. Lalu dia berkata kepada saya seperti ini, "Sudahlah, masa kamu tidak mengerti? Ini sudah jam makan siang. Kasih berapa saja juga saya terima." Ujung-ujungnya, saudaraku, dia ingin meminta uang dari saya. Saudaraku, kita beruntung, kita bersyukur. Sekarang ini kepolisian sudah berbenah dan semakin baik, semakin profesional. Perbuatan-perbuatan demikian dulu banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Saudara, saya ingin menunjukkan ini pun adalah persoalan yang dicari-cari. Saudaraku, masih banyak lagi persoalan yang dicari-cari bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita temukan di sekitar kita. Ada orang, saudaraku, pergi ke gereja 1, pindah ke gereja 2, lalu pindah ke gereja 3, 4, dan seterusnya. Ada yang berkata seperti ini, di gereja itu ada bahasa roh, di gereja ini tidak ada bahasa roh. Saudaraku, saya ingin katakan, ini pun adalah orang yang mencari-cari persoalan dan bodoh. Ada juga orang yang suka berdebat untuk masalah-masalah yang bersifat kontroversial. Hingga akhirnya perdebatan-perdebatan itu hanya memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan bukan tidak mungkin akhirnya keretakan dan juga kehancuran. Saudaraku, banyak persoalan yang dicari-cari itu. Dan yang bodoh itu bisa terjadi di gereja, bisa terjadi di rumah, bisa terjadi di kantor, bisa terjadi di jalan raya, bisa terjadi di sekolah, di mana saja bisa terjadi. Saat seorang manusia ada di sana, bertemu dengan manusia yang lain, persoalan yang dicari-cari dan bodoh itu bisa terjadi dan berkembang di sana. Inilah tugas kita, inilah panggilan kita sebagai orang Kristen. Kita hadir untuk menabur perbuatan-perbuatan baik, bukan menimbulkan persoalan-persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh itu. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tidak berguna, itu sia-sia untuk sesama kita manusia. Oleh karena itu, saudaraku, tinggalkan semuanya itu.
Mari lakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan, yang berguna, yang baik bagi sesama kita manusia. Mari saudaraku, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dapat kami renungkan bersama-sama. Mohon Tuhan mengajari kami, mohon Tuhan terus memimpin kami untuk hidup dalam buah-buah keselamatan, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan, yang berguna dan baik bagi sesama kami manusia. Jauhkan kami Tuhan dari kesalahan dan kejahatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang berdampak buruk bagi kehidupan sesama kami manusia. Seperti melakukan perbuatan persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh itu, yang dapat kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, Engkau memimpin kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih kepada Contoh Daniel Gan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelumnya kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, 我已祷告来到你跟前. Ku datang berdoa kepadamu. 我已祷告来到你跟前，我要寻求你，我要站在风口之中，在那里我寻求你。每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，使列国归向你。主，我是软弱，主，我是软弱极无助，你却是我的力量。我亲切的手引导我，那就是我的得胜。每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，使列国归向你，使列国归向你。Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan bahkan eksekusi. Secara khusus mari kita berdoa untuk orang-orang Kristen dan misionaris yang ada di Afghanistan. Kita tahu bahwa Taliban kembali menguasai Afghanistan dan sudah beredar informasi ada begitu banyak orang, warga negara maupun warga asing yang ingin keluar dari Afghanistan, dan tidak sedikit orang-orang Kristen, para misionaris yang juga berusaha untuk keluar dari tempat itu. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa Engkau mengutus para hamba Tuhan untuk menjadi pemberita Injil di seluruh dunia, di seluruh penjuru. Bahkan tidak sedikit daripada hamba Tuhan yang harus menjadi martir, menjadi korban demi keselamatan jiwa manusia yang terhilang. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang tidak kami ketahui namanya.
yang juga tidak kami ketahui dimanapun mereka berada, yang sedang menghadapi penganiayaan, ancaman bahaya, bahkan kematian. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan dan sukacita. Engkau yang memberikan iman yang mengalahkan dunia bagi mereka. Terutama untuk anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang ada di Afghanistan. Engkau berkati, kuatkan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kedua, kita akan berdoa untuk persoalan pandemi COVID-19 ini. Secara khusus mari kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami serangan COVID dan yang terdampak, baik yang ada di negeri kita Indonesia maupun di dunia internasional dimanapun berada. Kiranya mereka diberikan iman yang kuat dan bisa tetap setia kepada Tuhan. Mari kita doakan kiranya pandemi ini bisa segera berlalu. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan pada saat ini dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sudah hampir 2 tahun. Tidak sedikit manusia yang bertanya, apakah virus ini berasal dari Tuhan atau berasal dari kejahatan manusia? Ya Tuhan, kami tahu sebagai umat Tuhan, sesungguhnya kami tidak terlalu membutuhkan jawaban ini. Kami hanya perlu tahu bahwa Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, Engkau menjaga, Engkau memelihara kehidupan umat-Mu. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Engkau. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk mengarahkan pandangan mata kami hanya kepadamu. Tolong kami untuk beriman teguh kepada Engkau, bahwa segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi adalah baik adanya. Sekalipun kami tidak mengerti di dalam keterbatasan alam pikiran kami, tetapi Engkau luas, Engkau besar, Engkau mulia. Pikiran-Mu tidak bisa diselami oleh akal pikiran kami yang begitu sempit, begitu terbatas. Jagai dan lindungilah anak-anak Tuhan. Berikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan yang mengalami COVID-19. Kuatkan mereka, hiburkan mereka, sembuhkan mereka yang sakit, yang terdampak secara mental, secara psikologi, secara ekonomi. Tuhan, Engkau pulihkan. Engkau bukakan jalan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan penanggulangan COVID-19. Kita bersyukur bahwa semakin banyak gereja dan juga masyarakat yang mulai bangkit peduli akan kebutuhan, menyediakan paket tempat isoman bagi pasien COVID. Secara khusus mari kita doakan untuk pelayanan Satgas MDC Peduli COVID-19 dan juga Satgas COVID KPS. Biarlah boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, menjadi saluran berkat dan kesaksian yang baik bagi masyarakat sekitar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami melihat banyak sekali orang mulai bangkit dan peduli akan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk orang-orang yang mengalami COVID-19. Terima kasih untuk paket vitamin, masker, bantuan sembako, dan lain sebagainya
yang sudah diberikan baik oleh warga masyarakat, organisasi sosial, maupun gereja. Terima kasih untuk tempat-tempat isoman bagi pasien COVID. Terima kasih untuk kesatuan hati dari seluruh elemen bangsa di dalam menanggulangi COVID-19 ini, di dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Secara khusus kami ingin berdoa dan bersyukur untuk MDC Peduli COVID dan Satuan Tugas COVID dari KPS. Kiranya Tuhan Kau memberkati kedua pelayanan ini boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan. Terima kasih Bapa. Berkati semua orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Berikan iman yang kuat, berikan antibodi yang kuat, berikan sukacita, berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan doa-doa syafaat kita, mari kita kembali mengangkat pujian "我已祷告来到你跟前"。我已祷告来到你跟前，我要寻求你，我要站在pou口之中，在那里我寻求你。每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，使列国归向你。主，我是软弱及无助，你却是我的力量。我亲切的手引导我，那就是我的得胜。每一次我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，使列国归。每一次我祷告，每一次我祷告，大山祷告做的事，我的手不能做。每一次我祷告，大山被挪移，道路被铺平，使列国归向你，使列国归向你。Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman para hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, dan semua jemaat MDC. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh membutuhkan urapan-Mu. Kami sungguh membutuhkan kasih ilahi. Kami sungguh membutuhkan kuasa Tuhan tercurah bagi kami di tempat ini. Bagi kami para hamba Tuhan di tempat ini. Bagi kami para majelis, para aktivis, pengurus, dan jemaat yang ada di tempat ini. Kami tahu tanpa kuasa Tuhan, tanpa kasih Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang besar di tempat ini. Kami tidak bisa melakukan pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Kami sadar ketika kami masih dikuasai oleh kedagingan kami tidak bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Karena itu Tuhan hancurkan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh rendah hati, taat dan setia kepada Tuhan. Bangkitkan kerohanian kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Tolong kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan. Melakukan semua tugas pelayanan sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.
Mari kita juga berdoa untuk semua pelayanan yang ada di MDC ini. Kita berdoa untuk kebaktian umum yang sampai saat ini tetap harus diadakan secara live streaming. Kita berdoa untuk kebaktian doa yang saat ini hanya bisa dilakukan dengan rekaman video. Kita juga berdoa untuk pendalaman Alkitab 1 bulan sekali dan Family Fellowship yang direncanakan akan mulai aktif di bulan September. Demikian juga untuk pelayanan youth, biar Tuhan berkati. Sekolah minggu, kita mohon Tuhan bukakan jalan. Kapan ada sumber daya manusia yang bisa dipakai untuk melakukan pelayanan sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami yakin dan percaya bahwa MDC ada bukan karena keinginan manusia. MDC ada itu karena Tuhan yang menghendakinya. Kami percaya bahwa Engkau yang memulai pelayanan di tempat ini dan Engkau yang menyediakan segala yang dibutuhkan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih untuk para hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk para majelis, untuk semua pelayan yang sudah ada, yang boleh terlibat di dalam pelayanan kebaktian umum, kebaktian doa, untuk PA, untuk Family Fellowship, untuk youth, semuanya adalah pimpinan dan berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan Kau memberikan, memberkati segala yang dibutuhkan untuk pelayanan di tempat ini. Secara khusus kami melihat bahwa sekolah minggu belum ada orang yang menghandle-nya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyediakan sumber manusia yang tepat untuk menghandle pelayanan sekolah minggu. Kami serahkan ya Tuhan, Engkau memberkati agar semua pelayanan yang ada ini bisa terus berkembang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, saya mengajak kita untuk berdoa bagi pekerjaan pekabaran Injil. Kita tahu bahwa setiap mata berharga, setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Kita berdoa kiranya Tuhan yang terus memimpin dan memakai anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terutama memakai kita, jemaat di MDC ini, untuk bisa tetap dan terus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di tengah krisis pandemi yang sedang terjadi. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami tahu bahwa Engkau mengasihi semua orang. Engkau menghendaki supaya semua orang diselamatkan, tidak ada satupun binasa. Kami tahu bahwa kami ini lemah, kami penuh dengan ketakutan, kami penuh dengan keegoisan. Kami membutuhkan Roh-Mu untuk membangkitkan jiwa kami, sehingga kami bisa memberitakan Injil, membagikan kasih Tuhan di tengah krisis pandemi. Pakailah anak-anak Tuhan dimanapun berada, terutama pakailah kami, anak-anak Tuhan yang berkumpul di MDC. Berikan kami kekuatan, berikan kami visi, berikan kami penglihatan, berikan kami arah, berikan kami sasaran untuk memberitakan Injil bagi mereka, untuk membagikan kasih Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, Engkau mendengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terakhir, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, coba pejamkan mata tanpa diganggu oleh kiri dan kanan. Sampaikan segala doa permohonan pribadi kepada Tuhan. Pikirkan setiap anggota keluargamu. Siapakah di antara mereka yang masih belum percaya?
Siapakah di antara mereka yang membutuhkan pertolongan di tengah pandemi ini? Siapakah di antara mereka yang membutuhkan dukungan-dukungan kita? Kita berdoa bagi mereka. Amin. Saya mengajak kita untuk sama-sama menaikkan sebuah lagu pujian yang terakhir. Katakan, ku berharap kepadamu, Tuhan. Mari kita hanya berharap kepada Tuhan. Dialah perlindungan kita dan kekuatan kita. Dialah tanduk keselamatan kita. Dialah Tuhan kita, Raja kita. Kita sembah sujud kepadanya. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatan. Sekali lagi, ku berharap kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatan. Katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisai. Katakan, hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepada. Mari kita bangkit berdiri, angkat sekali lagi pujian ini. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepada. Lebih sungguh katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud, ku sembah sujud kepada. Sekali katakan, ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
ku sembah sujud kepadamu. Kita doa Bapa kami, 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。我们领受上帝的祝福， kita terima berkat dari Tuhan。但愿三位一体的上帝赐给我们出人意外的平安。Kiranya Allah Tritunggal memberikan kita damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia。愿神常与我们同在，保护我们，祝福我们。Kiranya Allah senantiasa menyertai kita, memberkati dan melindungi kita dari malam ini, besok sampai selamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.